Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Adin Afianti dengan akhiran NIM 79 dari kelas Prinsip Dasar Sistem Komputasi B angkatan 23. Di sini saya ingin menjelaskan hasil laporan saya untuk tugas UAS. Di sini saya menggunakan varian TCP Reno, percobaan TCP Reno pada network simulasi 2. TCP sendiri adalah salah satu protokol jaringan yang paling umum digunakan untuk mengontrol pengiriman data antar komputer di dalam jaringan. Lalu untuk pengertian TCP Reno sendiri adalah TCP Reno adalah versi perbaikan dari protokol TCP Tahoe, dikembangkan oleh para peneliti di University of California, Berkeley untuk mengatasi beberapa kekurangan TCP Tahoe dalam mengenangani pengendalian kemacetan. Seperti pendahulunya, TCP Reno juga merupakan protokol lapisan transport yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. TCP Reno sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 sebagai modifikasi dari protokol TCP Tahoe asli yang menggunakan algoritma penghindaran kemacetan yang lebih canggih dibandingkan pendahuluannya, yaitu TCP Tahoe, dan bertujuan untuk menyediakan transfer data yang lebih cepat dan efisien melalui jaringan yang padat. Pada percobaan ini saya menggunakan dua perbandingan, yaitu perbandingan RED atau Random Early Detection. RED sendiri adalah mekanisme antrian yang mencoba menghindari kongesti di jaringan dengan mengatur ukuran antrian rata-rata. Lalu perbandingan kedua, di sini untuk jalur antrian RED seperti ini ya, menggunakan Mintrace Maxtrace. Lalu untuk Droptail, perbandingan kedua saya menggunakan Droptail. Droptail sendiri adalah algoritma manajemen antrian sederhana yang digunakan pada router, di mana akan meniadakan paket berdasarkan pada panjang antrian. Pada penggunaan algoritma Droptail, semua paket dianggap identik dalam antrian, tidak ada prioritas pengiriman paket data. Ya, seperti ini proses antrian dari Droptail. Hanya menggunakan kapasitas buffer ya. Lalu untuk metodologinya, saya menggunakan metode eksperimental berbasis pada network simulator atau metode simulasi jaringan komputer. Dalam melakukan simulasi jaringan ini, sebelumnya perlu dilakukan penetapan skenario simulasi yang sesuai agar kinerja dari varian TCP yang digunakan dapat teruji pada berbagai parameter hingga menghasilkan sebuah nilai output dari analisis perbandingan setiap parameter. Lalu untuk perancangan, tahap perancangan dibagi menjadi 3 langkah utama seperti analisa kebutuhan sebagai penentu kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini, perancangan simulasi sebagai perancangan parameter yang digunakan, dan perancangan topologi sebagai gambaran penyusun jaringan dalam simulasi. Analisa kebutuhan pada perangkat saya menggunakan CPU Intel Gen 12. Lalu VGA-nya menggunakan Intel Iris. RAM-nya sebesar 16 GB dengan SSD 500 GB. Untuk aspek perangkat lunaknya menggunakan software Ubuntu 20.04.6 LTS. Lalu menggunakan network simulator 2 tentunya dengan penunjang Xming. Lalu ini ada perancangan simulasi bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Nah, untuk RED sendiri, Random Early Detection ini menggunakan ukuran buffer 50. Ini saya menggunakan ini tetap dari awal percobaan hingga akhir. Saya menggunakan 4 kali pengujian, menggunakan Mintrace 5, 10, 15, dan 20. Lalu untuk Droptail sendiri saya menggunakan sama juga 4 kali pengujian, menggunakan angka buffer 20, 30, 40, dan 50. Lalu saya untuk perancangan topologi ini saya menggunakan jenis topologi dumbbell. Karena topologi ini pada umumnya dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari terkait efek penyempitan bandwidth yang diatur pada 2 jalur pendistribusian paket. Seperti ini topologinya. Ini sama semua dari saya melakukan percobaan RED atau Droptail, 8 kali percobaan. Seperti ini semua topologinya.
Lalu untuk hasil pengujiannya, terdapat paket delivery ratio, yaitu perbandingan banyak paket yang diterima dengan paket yang dikirimkan pada suatu jaringan magnet. Dapat dilihat perbandingannya. Untuk Droptail, paket delivery ratio milik Droptail dari angka terkecil dia menghasilkan angka yang terbesar, dan ini stabil angkanya. Dia dari besar mengecil. Berbanding terbalik dengan RED ya. RED ini dengan angka terkecil, dia hasilnya juga dari yang terkecil juga. Semakin besar angkanya, tentu akan semakin besar juga hasil dari paket delivery rasionya. Lalu untuk yang kedua, throughput. Throughput sendiri jumlah total paket data atau bandwidth aktual dari paket data yang diterima ke node tujuan selama waktu simulasi pada simulasi jaringan magnet. Hasil datanya ini ya. Keduanya sepertinya memiliki data yang tidak stabil. Dikatakan mungkin tidak stabil ya. Untuk yang Droptail ini angka yang terkecil dia hasilnya juga terkecil. Lalu untuk angka kedua, angka 30, dia langsung ke paling terbesar. Lalu angka 40-50 ini, buffer 40-50 ini dia kembali mengecil secara stabil. Kalau untuk yang throughput RED dia dari besar kecil ke besar lalu ke kecil lagi. Dia bisa dikatakan tidak stabil itu. Bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada end-to-end delay, merupakan waktu yang diperlukan oleh suara untuk melakukan perjalanan dari mulut penelepon ke telinga penelepon. Nah, bisa dilihat end-to-end delay untuk Droptail, angkanya cenderung stabil juga hasilnya. Dari buffer 20 ke buffer 50 dia dari besar, angka terbesar. Lalu semakin besar angka buffernya, dia semakin menurun hasilnya. Berbanding terbalik dengan RED, semakin membesar mintrestnya, semakin dia membesar juga hasil dari end-to-end-nya. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk paket drop. Yang terakhir ini ada paket drop. Paket drop merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan, dan hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Bisa dilihat dari sini, kali ini untuk paket drop dari Droptail dia angkanya dari terkecil dan cenderung stabil untuk naik. Semakin kecil angkanya, semakin kecil juga hasil dari paket drop milik Droptail ini. Berbanding terbalik dengan RED, dia angka terkecil menunjukkan hasil dari yang terbesar di angka 300-an ini ya. Lalu semakin besar buffer, semakin besar mintrest RED ini, dia semakin mengecil dengan secara stabil ya. Lalu yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan TCP Reno dengan model antrian Random Early Detection dan Droptail diujikan menggunakan parameter paket delivery ratio, throughput, end-to-end delay, dan paket drop telah berhasil dilakukan. Data sudah berhasil diambil dengan jelas. Lalu selanjutnya proses penerapan telah melalui beberapa langkah, mulai dari instalasi Network Simulator 2 atau yang biasa disebut NS2. Selanjutnya melakukan konfigurasi script dari varian TCP yang diujikan. Di sini saya menggunakan TCP Reno beserta manajemen antrian yang digunakan untuk menentukan mintrest hingga mactrest pada antrian Random Early Detection dan kapasitas buffer pada antrian Droptail. Setelah ketentuan simulasi berhasil, dilaksanakan konfigurasi script AWK dengan menghitung atau melakukan trace untuk mendapatkan nilai dari setiap parameter yang diujikan. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.